Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Fatih, Bapak Kiai Haji Nasrullah Wasid Masyarakat yang saya hormati rekan saya, Bendahara Umum Masjid Yayasan Masjid Al-Fatih, Bapak Haji Arsyafi, yang saya hormati pengurus kolektif Masjid Al-Fatih, juga Ketua Umum saya, Bapak Muhammad Soleh Sarjana Agama, Ibu juga Pak Haji, serta bidang peranan pemberdayaan wanita Ibu Suryani, Ibu Kemania, Rahmat, dan saudara sekalian, sepatutnya pada kesempatan ini sudah memang kami undang mereka ini adalah alumni SIPA tahun 1986. Ini semua penyakit festival. Sayyidina awalaka wa nawasikina wa muradiruhina hadratu syekhi Haji Abdul Hamid Hussein Biridu ilahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Baik, saya informasikan bahwa apa yang akan kita laksanakan pada tanggal 18 Juli yang akan datang. Yang pertama bahwa ulang tahun ke-18 Yayasan Masjid Al-Fatih akan kita laksanakan Festival Muharram 1447 yang diisi dengan kegiatan antara lain jobnya adalah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang nanti dipimpin oleh Kiai Haji Nasrullah. Kemudian acara pendukung itu pameran kaligrafi digital pertama, bahwa ini Mas Badrul Zaman adalah perintis kaligrafi digital pertama di dunia. Nggak tanggung-tanggung. Selama ini kita tulis kaligrafi adalah biasa, ini Mas Badrul Zaman akan pameran kaligrafi di Masjid Al-Fatih selama 1 minggu. Yang ketiga, kegiatan edutainment, di mana nanti kita akan ada lomba mewarnai gambar ibu dan anak. Biasanya kan yang lomba mewarnai gambar itu anak-anak. Sekarang sama ibunya kita selenggarakan ibu dan anak. Jadi bisa ibu sama anak, bisa nenek sama cucu. Misalnya cucunya di Rawdatul Atfal atau di DPA atau di PAUD. Biasanya kan kalau anak lomba ini semacam campur dulu. Itu ada dulu. Kemudian ada lomba juga mewarnai gambar antar ibu-ibu komunitas Majelis Taklim. Ini nanti Al-Fajri ini sedang didesain kayak bagaimana format gambarnya dan nanti bagaimana visi ibu melihat presiden Al-Fajri. Nanti dari sisi pewarnaan dan sebagainya ini akan kita coba lomba mewarnai gambar antar komunitas Majelis Taklim. Dan yang terakhir barangkali saya juga mengundang beberapa kawan-kawan profesional untuk menjadi juri, terutama para guru. Ada Bu Atika, ada Bu Romla, ada Bu Suryani, ada Bu Anissa, dan ada yang lain-lain yang memang nanti kita minta tenaganya untuk menjadi tim seleksi. Jadi hasil akhir daripada lomba mewarnai gambar itu adalah diseleksi oleh mereka-mereka, para guru, orang-orang yang biasa bergerak di bidang motorik halus, paham tentunya. Kemudian ada juga lomba mewarnai fotografi non profesional. Jadi bapak-bapak boleh aja ikut. Ada foto bagus misalnya, kemudian bapak-bapak lombakan. Dan ini nanti kita undang beberapa orang. Sebetulnya kita mengundang juga ketua SPA yang kedua, Muhammad Iqbal. Beliau adalah wartawan terakhir di Sinar Harapan dan majalah Mutiara. Cuman saat ini dia minta izin karena sedang mau pasakling. Yang terakhir saya undang juga Bang Hairul Amsalabadi. Beliau adalah Direktur Bina Program Penjualan Nasional di Impropena yang selama ini aktivitas di bidang penjualan.
Kemudian nanti kita mintakan juga beliau untuk menjadi salah satu tim penilai dari lomba fotografi. Sekarang kalau dulu kan susah tuh, mau foto harus punya kamera. Kalau sekarang kan pakai HP banyak. Coba kali aja iseng-iseng misalnya ada kucing lagi rebahan foto ternyata artis itu bagus, bisa dilihat dapat juara. Hadiahnya kita siapin dari Yayasan Masjid Ibnu Bajri. Dan ini kita sosialisasi dengan terbuka. Mau daftar pada saat nonton pameran, karena kita kasih gambar pun mau ikut gambar, kita kasih. Jadi artinya tidak kita batasi pesertanya, cuma kuotanya 100. Nanti siapa aja mau daftar, mau ikut silakan. Penyelenggaranya hari Sabtu dan Minggu, tanggal 20, 19 dan 20. Jadi silakan aja ibu-ibu kali lagi nonton pameran lagi senang-senang, kasih waktu silakan ikut lomba. Insya Allah hadiahnya disiapin yayasan lagi ulang tahun. Mudah-mudahan Bang Haji Arsad ada duitnya Bang Haji ya. Ada bendahara umum saya tidak berani. Kalau ada bendahara umum datang saya nggak berani. Kemudian itulah barangkali untuk bisa informasikan. Dan untuk itu kepada Kiai Haji Nasrullah selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Ibnu Bajri, saya persilakan untuk memberikan arahan dan sambutan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir, baik dari komunitas Al-Baghdadi dan komunitas Kilmanakim Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan tabarukah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Pak Haji cepat jadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat beserta salam selalu tercurah kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur sampai detik saat ini masih diaku sebagai umat Rasulullah. Dan kita berharap syafaatnya beliau meliputi kehidupan kita, keluarga kita, dan keturunan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga barokahnya orang tuanya masing-masing, barokahnya mertuanya masing-masing, barokahnya guru-gurunya masing-masing, wabil khusus guru kita yang selalu membimbing kita di sini ketika hayatnya ada, dan saat ini beliau tidak pernah sirna di hati kita, Hadratus Syekh Haji Abdul Hamid Hussein, yang sudah memberikan tonggak-tonggak perjuangan estafet untuk memakmurkan masjid ini kepada kita semuanya. Semoga bisa dilimpahkan keberkahan beliau dan seluruh orang tua mertua gurunya masing-masing ini. Sebab barokah tersebut apa yang menjadi hajat masing-masing atau hajat acara ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab barokah mereka tersebut apa yang menjadi permasalahan hidupnya masing-masing diberi jalan keluar oleh Allah. Dan semoga acara besok tanggal 18 bulan Juli tahun 2025 diberikan barokah, dijadikan sukses, dijadikan syiar, dan menjadi wasilah hidayah, wasilah takwa, wasilah rezeki, wasilah apapun yang adil di dalamnya. Untuk itu saya beri apresiasi yang setinggi-tingginya buat semua yang hadir di sini, baik dari unsur yayasan, yaitu ada sekretaris umum yayasan Bang Harun Al-Rashid Abdul, juga ada bendahara umum yayasan Pak Manda Haji Arsyafi'i, juga Bang Halal. Kalau ada beliau ada aman saya juga ini yang megang duit. Hadir juga Imam Manakim kita Ki Haji Fathur Rihab, juga ada di sini mentor atau bagian acara lomba festival kaligrafi Ustadz Badruz Zaman, dan banyak lagi yang saya nggak sebut satu persatu. Berkhusus juga buat Bang Haji Fauzi sebagai salah satu motor penggerak masjid ini, dan segenap ketua-ketua bidang Masjid Al-Fatihah, ada Ustaz Saleh, ada Ustaz Dwi, para
muhibbin, para ummahat yang saya muliakan, tak lupa segenap jamaah dan imam manaqib Durahbatin Maulid Beratin Manaqib Al-Baghdadiyah. Saya salut ya, kalau kita jalan terus saja kita ini dari malam Sabtu ya, malam Minggu, terus macam-macam kerjaan. Tapi alhamdulillah pada dikasih sehat ya. Semoga perjuangan ini billah bir rasul. Kalau sudah memasrahkan kepada Allah, gak usah mikirnya apa lagi udah ya. Ketika Nabi Ibrahim memasrahkan dirinya, bertawakal tentang keselamatan dirinya, istrinya, anaknya, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim selamat dari api Raja Namrud, betul ya? Istri dan anaknya selamat dari kehancuran dan selamat dari mara bahaya. Kehidupannya diberikan barokah oleh Allah. Dan kalau itu terjadi oleh beliau, Tuhannya sama yaitu Allah, maka itu pun akan terjadi kepada kita. Yang penting kita meyakini. Untuk itu saya juga ingin menyampaikan ya, besok ini acara bukan acara individu atau acara kelompok, bukan acara yayasan, bukan acara pengurus masjid. Ini adalah acara Islam. Pahami dulu ini biar jangan bias. Kalau kamu mengatakan ini acara individu saya atau acara sepuh atau acaranya bendung, Anda telah keliru. Gak mungkin saya bisa mendatangkan orang mensiarkan acara begitu hebat kalau sendirian, betul ya? Kalau ini adalah acara kelompok hanya Masjid Al-Fatih saja atau manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani, gak mungkin juga. Kalau itu pun terjadi, ini karena acara Islam. Maka yang dipanggil di sini bukan individu atau kelompok, tetapi yang dipanggil adalah setiap orang yang beragama Islam. Apabila engkau Islam, apabila kau mukmin, maka aku dan kau terpanggil buat mensukseskan, mensiarkan acara ini lillah dir rasul, billah dir rasul, tanpa ada tendensi apa-apa. Betul ya? Dan saya yakin semua yang hadir di sini di sela-sela kesibukannya ya. Tadi ada masih ojek datang kemari ya, mana perempuan lagi. Ini pejuang-pejuang manaqib, pejuang-pejuang keluarga yang saya apresiasi setinggi-tingginya. Mereka mau jalan jauh, panas-panasan, kadang kehujanan, kadang diremehkan orang. Untuk apa? Untuk memberi secercah kebahagiaan buat keluarganya. Masih menyempatkan hadir untuk acara agamanya Allah. Saya yakin sebagaimana kita meyakini ayat kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka saya yakin juga ayat yang mengatakan intan suruh yang suruh. Siapa yang membela agama Allah, pasti Allah akan membela segala kebutuhannya. Kalau kita sudah yakini ayat kematian, jangan pernah ragu juga dengan ayat pembelaannya Allah. Kalau kita yakin dengan ayat kematian, maka kita juga harus yakin dengan ayat kemudahan, karena sumbernya sama, yaitu Al-Qur'an. Yang bicara sama, yaitu yang menyampaikan sama, yaitu Rasulullah. Yang bicara sama, yaitu Allah. Jangan ada keraguan. Saya rasa itu yang harus kita luruskan. Pertama, acara ini bukan acara individu, bukan acara kelompok, ini acara Islam. Yang kedua, ada ayat Quran yang sering kita baca yang menjadi spirit buat kita semuanya. Orang ngumpul, mau berdua, mau bertiga, mau beramai-ramai, itu gak ada kebaikannya selagi la khaira fi katsirin min najwahum. Pertama apa? Illa man amara ya bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Dipegang baik-baik. Di mana saja, kapan saja, kalau kamu berkumpul di satu tempat, ingat tiga hal ini. Di sini kita kumpul, tidak ada kebaikannya kalau tidak ada tiga unsur tadi. Nah, makanya di sini besok acara ini harus memenuhi tiga kriteria ini. Yang pertama, harus ada sedekahnya. Ingat, harus ada sedekahnya, harus dipaksa bersedekah, sedekah tenaga, sedekah harta, sedekah waktu, sedekah umur. Datang ke tempat ini, kamu semuanya udah bersedekah.
Sodako ila bisodakotin au ma'rufin. Yang kedua harus mengajak kepada kebaikan. Besok kan diajak zikir, betul ya? Diajak siar agamanya Allah, betul ya? Jadi udah ada dua komponen ini, au islahin bainan nas, atau mendamaikan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan acara ini boleh jadi yang ada sekat antara organisasi, mohon maaf, misalnya badan otonom yang satu dengan yang lain. Saya berharap bisa menjadi Islam melebur menjadi satu. Yang tadinya yayasan dengan pengurus yang lain tidak membaur, saya berharap dengan momentum acara besok Festival Muharram, di mana sejarahnya luar biasa, kebangkitan Islam dari hijrahnya Rasulullah, dihijrahkan. Bukan jasmani kita, hati kita dihijrahkan dari pendapat buruk, dari keburukan menjadi kebaikan dan seterusnya. Jadi tiga hal itu yang akan kita paparkan, akan kita sajikan buat setiap kegiatan kita, baik ketika manakiban maupun besok ketika acara Festival Muharram yang diawali dengan zikir akbar manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, berikut ratib akbar karena ada ulang tahun majlis ratib ya Masjid Jami Al-Fajri, ketuanya Pamanda Haji Arsaki. Mudah-mudahan ya, saya yakin, aku yakin saat ini kita ditolong oleh Allah. Buktinya apa? Saya bisa didatangkan ke sini malam dalam keadaan meriah ini, dalam keadaan meriah, kondisi kurang fit. Jamaah yang semua yang hadir di sini juga mungkin dalam kondisi kurang fit juga, atau kurang fit kantongnya. Jangan takut, udah kelihatan soalnya. Ya udah, biarin aja, kemarin nggak kelihatan ini kita menjadi terkaya. Yang penting kita, ya itu tidak dipaksakan datang ke tempat ini. Kalau mikir mendingan di rumah, ya mendingan ada di tempat lain. Tapi ini kita sudah beri pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, arwaitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat nanti di tanggal 18 manusia akan berbondong-bondong datang ke tempat ini. Gak muat di masjid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sekarang aja udah keluar-keluarnya orang. Gak masuk maksudnya. Tapi kalau besok gak muat. Makanya saya berharap dirapikan, diatur, ditata yang rapi supaya acara ini sakralnya ada. Nanti ada acara doa birrul walidain. Saya ingin mengajak yang biasa dilakukan di jam-jam manaqib, ya jamaah pada tahu ya manaqib bagaimana engkau menghargai orang tua, menghargai, memuliakan, menjadikan mereka sebagai raja kamu di dunia ini. Bagaimana caranya? Kalau mereka sudah meninggal, rawat, muliakan, pelihara keluargamu, anak keturunanmu. Itu bagian dari memuliakan, menghargai orang tua. Karena mereka melakukan hal yang sama ketika mereka masih ada. Nah itu kita akan bawa mereka ke arah sana. Dibacakan doa birrul walidain. Seraya kita berharap barokahnya orang tua kita masing-masing dia. Ini semua kan pasti nggak mungkin ada tanpa orang tua, ya. Pasti setua-tuanya orang pernah jadi anak, betul ya? Sealim-alimnya orang pernah jadi anak, gak mungkin gak pernah jadi anak. Dan selama hidup jadi anak, pasti pernah bikin orang tua kecewa, pernah bikin orang tua meneteskan air mata, entah di depan kita atau di belakang kita. Apalagi saya punya ibu saya tuh air mata cetek banget. Kagak boleh dikata apa-apa dikit, padahal kita ngomong rada tinggi, rada keras, dikata ngomelin. Bener sih, dia kagak nangis di depan kita. Tahu-tahu di kasur dia nangis. Itu saya takut banget katanya. Tinggal atur nih emak saya. Dan saya berharap keadaan ini dirawat, di copy paste oleh semua jamaah nanti yang hadir, supaya pertama misi daripada acara ini menghijrahkan dirinya dari yang tidak taat sama orang tua, tidak bakti sama orang tua, tidak hormat kepada orang tua, menjadi hormat, menjadi bakti, menjadi sayang. Itu lalu kepada istri-istri yang tadinya suka melawan, di sini mah gak ada ya, di rumah ada ya. Yang tadinya suka melawan sama laki
laki suka berani dihijrahkan tuh jadi taat, jadi bakti karena sadar surganya bini adanya di suami, dan suami pun sama dihijrahkan dari tadinya semena-mena sama istri, suka menghardik, suka melakukan kekerasan barangkali, baik kekerasan fisik maupun kekerasan hati, ternyata dirubah. Nah itulah misi dari acara besok, menghijrahkan tabiat-tabiat yang lama yang buruk kepada tabiat-tabiat yang baru yang baik, menghijrahkan keburukan-keburukan hati kepada kebaikan-kebaikan hati. Tujuannya supaya bahagia. Kalau udah bahagia, rezeki gampang, betul nggak? Karena rezeki itu nggak bakal datang sama orang yang sedih. Rezeki nggak mau datang pada orang yang mikirin masalah mulu, mumet sama masalah. Rezeki udah dapat. Pokoknya besok intinya kita happy, kita bahagia, kita atur acara dengan baik, dan insya Allah acara dari siapa? Dari diri kita, supaya kalau orang tua lebih cinta, lebih perhatian sama anaknya, kalau anak lebih muliakan orang tuanya, kalau istri lebih cinta, lebih menghormati suaminya, dan seterusnya. Gak jauh-jauh, gak usah lebar-lebar. Bukan wewenang kita makamnya bobokan, bukan lautan, karena makamnya bobokan ya cukup buat dulu aja. Saya rasa itu ya. Nah nanti ada kita dalam acara manaqib ini kan ada hadrah dari Kiai As'ad, kemudian diiringi Gampus, kemudian baru diiringi dengan Mustafa. Saya kasih itu waktu antah di datang kondisional, soalnya kan dia ini datangnya juga saya gak tahu kapan mau datangnya. Katanya sih pas acara kondisional lah pokoknya. Saya berharap di jam 11 teng itu sudah selesai. Jam 11 teng. Saya rasa itu sebagai susunan acara. Ya, ada nanti juga ada tari darwisnya yang muter-muter ya. Muter itu puyeng-puyeng lah, gua aja ngeliat puyeng. Tapi dia kagak puyeng karena dia ngeliat ke tangan terus soalnya. Jadi kayak orang main itu tau gak ya, di Dufan itu kora-kora. Itu kalau naik kora-kora, kalau melihat orang keliling masih mabuk, coba lihat itu ada tiang itu, hati-hati gak bakalan mabuk. Nah, coba aja. Tak pernah ikut kora-kora belum tuh yang boleh. Dufan, kalau belum berangkat harus. Terus apa lagi? Iya, saya rasa itu ya. Jadi hiburannya itu ya kalau misalnya nanti kita, saya minta sih biar ada layar, biar jadi contoh ya. Nanti saya kasih kesempatan beberapa menit misalnya Prabu Siliwangi untuk sambutan, ya nggak apa-apa kan ya? Itu kondisional. Nanti sambutan dari media Maladi, sambutan dari Jenderal Zulkifli Manen. Maksud saya bukan karena apa-apa, pengen memberi contoh. Itu mereka yang punya kesibukan di dunia hingar-bingar masih mau dihadirkan oleh Allah. Ya kita yang udah biasa untuk begini kemudian kan sama aja itu pukulan atau sentilan. Saya rasa itu nanti selanjutnya dibentuk bagaimana teknisnya kita udah siapin juga ya Pak Harun. Ini bukan tim inti, ini support aja, support dari teman akib. Ada kita bikin grup peduli, namanya grup apa? Grup peduli. Mereka itu ya karena peduli kayak bangsa gitu. Ada nasi misalnya sisa habisin, ada kue sisa bawa pulang. Pokoknya jangan macam-macam mau grup peduli ini, yang perempuan juga ada ini namanya grup peduli perempuan, grup peduli laki-laki. Itu nanti diberdayakan mau disuruh apa aja siap? Ya siap gak? Siap. Jangan siap-siap doang. Disuruh apa aja siap? Mau disuruh bebenah, mau disuruh ngatur apa macam-macam di sini. Yang penting tolong diarahkan sama bagian IO-nya, diarahkan maunya apa ya? Buat semuanya nanti tolong libatkan saja ini grup manaqib ini, grup peduli kita tolong dilibatkan. Mereka siap untuk mensukseskan acara yang saya bilang bukan acara individu, bukan acara kelompok, tapi ini acara Islam. Maka mudah-mudahan binaan yang kita sudah kumpul, sudah kita kumpul sejak lama ini dijadikan buah sehingga mereka tidak ada tendensi apa-apa lagi. Saya rasa demikian, harusnya tolong dilanjutkan bagaimana teknisnya seperti apa, tempatnya nanti di mana, apa tetap ada di sini Ustaz As'ad atau kamu pindah di luar ataukah naik ke atas
dan bagaimana kita belum fix. Kemudian parkirannya di mana, kemudian bagian konsumsinya apa kita kasih yang murah meriah, kasih sagon aja kali ya. Bagian semua kasih sagon itu. Saya ngebul. Tahu sagon kan? Saya ngebul. Ngebul ada ntar. Ada ngebul. Ngebul. Ya sagon masih juga cukup. Kalau kagak ada duitnya, ya Bang Haji Hasan ya Bang Haji Hasan. Kalau nggak ada duitnya kita bikinin sagon aja udah. Nanti ada juga tim infaknya, tolong disiapin tuh istiqomah infak biar ada bekasnya. Dan tempat istana di tempat ini ada bekasnya. Tadinya saya pengen nyiapin mau jual kaos, duitnya kagak ada. Ya udahlah, bisa lah. Biar buat ada masukan buat masjid. Pokoknya nanti jamaah saya paksa ya. Untuk apa? Menafkahkan hartanya fisabro dalam keadaan apa saja. Siapa kira-kira? Iya. Siap. Saya rasa itu ya. Nanti tolong Pak Haji Hasan untuk bisa mengatur dan tolong komunikasikan saja, kita sudah mempersiapkan juga apa yang mau diperlukan. Perlu tenaga buat ini dan itu, silakan buat pengawal apa buat ada juga dari Bansar kalau pengen dilibatkan kita siap juga. Tadi saya sudah ketemu Rahmat ya. Rahmat Bansar juga mempersiapkan dirinya kalau mau dilibatkan. Mudah-mudahan niatan baik ini disertai barokahnya guru kita Hadratus Syekh Haji Abdul Hamid Hussein, barokahnya Abah Yai Junaidi diwujudkan oleh Allah, barokahnya orang-orang tua kita, para pendahulu masjid ini dijadikan barokah, sukses, lancar, syiar, membawa hidayah. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada pimpinan rapat supaya bisa mengatur rapat ini acara supaya sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Nasrullah, Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Wajib. Bapak dan saudara-saudara sekalian, barangkali secara teknis kita sudah dapat minggu tentang koordinasi yang perlu dilakukan. Pertama, bidang pertangkapan ini bisa koordinasi dengan bidang ayah sebenarnya Al-Wajib. Kemudian di bidang administrasi dan lain-lain sebagainya bisa langsung dengan saya, terutama hal yang kita sampaikan. Pertama izin parkir sudah kita sampaikan ke SMPN 227. Kemudian dengan Pak Haji Sadino di sebelah area masjid ini, kemudian insya Allah itu cukup. Kemudian sudah kita sampaikan secara administratif. Kemudian besok rencananya lurah dan camat serta instansi-instansi yang perlu kita undang untuk membuka secara resmi festival. Yang ketiga, Dewan Juri. Barangkali nanti secara teknis ada 3 kriteria. Yang pertama, kriteria yang akan dinilai itu filosofi, kemudian etika dan estetika. Itu ini kaitan dengan seni rupa dan nanti ada Mas Bagus ya. Beliau ini lulusan seni rupa di Malang. Kalau sekarang lulusan seni Malang, beliau adalah karya-karya beliau, termasuk diantaranya koleksi beliau punya sama Gus Dur punya koleksi beliau. Kemudian Arianto dan Turto punya beliau dulu di Kiai Hamid itu beliau adalah ilustrator buku sampul sangat profesional. Kemudian belum lama pameran Mumbai program internasional itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Untuk ibu-ibu, buat Ika, Bu Suryani dan Zanita, Bu Anissa nggak datang ya? Bu Anissa datang, mungkin nanti bisa lah cari mitra yang lain, karena nanti kita kerjanya kerja kolektif kolegial. Yang kemudian terakhir peserta saat barangkali untuk tim outdoor supaya bisa berkolaborasi dengan kampus Manaqib. Ini barangkali karena nanti ada darus dan sema,
dirumi itu barangkali nanti disesuaikan dengan lagu dan sebagainya. Kalau dulu saya pernah dalam sebuah pementasan di Asa'adat yang jadi satu romanis itu, lagu-lagunya tuh apa lagunya itu kan lagu lama. Ini kita mungkin sesuaikan dengan formatnya, debu dan sebagainya, itu secara estetika dan seni filosofi juga akan sangat berbeda, karena ini seni tradisional sufi jadi benar-benar atau kaum sufi substik sebenarnya itu tepung. Kemudian yang terakhir barangkali saya secara administratif sudah kita siapkan mulai dari Senin besok sampai Selasa. Saya dengan hal-hal yang kaitan dengan anggaran saya sudah belum janji maja. Saya jelas Senin kita urus dulu, Selasa baru misalnya Ustaz As'ad atau Bang Oleh perlu angka yang sifatnya anggaran taktis operasional Bang Haji Fauzi barangkali Mas Badrus hari Selasa kan, minimal hari Rabu sudah kita persiapkan. Bang Haji As'ad mesti cari bridging dulu dan talangan, karena proposal kita kirim 12 orang, satu pun ada masuk. Ya insya Allah kalau memang nggak ada ya mau nggak mau ya sama ada. Insya Allah ada lah, cukup lah untuk acara ulang tahun. Masa sih ulang tahun kalau punya uang gitu. Tapi yang jelas bahwa apapun upaya kita tetap lillahi ta'ala, karena dari sini kalau Ustaz Nasrullah tadi punya 3 prinsip tadi, sodako, islah, apa sih? Mengajak kebaikan. Kalau kita ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah, 3 juga. Barangkali itu yang menjadi visi yayasan selama ini, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Karena dengan marhamah itu kita bisa masuk surga nih. Amin. Demikian yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada yang bertanyakan, silakan. Kalau enggak kita tutup. Silakan Bu Atika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang mau saya tanyakan ini Bang Harun, kita kan insya Allah jadi juri nih ya, juri lomba. Ini kategorinya ini maksudnya apakah nanti ada brosur biar kita tuh ke orang-orang kita kabar, kayak kita infoin ke tetangga-tetangga yang punya anak kecil, kalau misalkan ada bakat atau minatnya dia bagus kan bisa juga nanti langsung datang ke sini. Apakah berupa dengan kata-kata kita aja atau ada brosur atau baik, kita sudah mempersiapkan aturan teknis dan formulir ada di sekretariat, nanti bisa berhubungan dengan Musaifi. Karena kuotanya terbatas, artinya batasan kita sampai peserta itu 100. Ketika misalnya dia datang pas lagi nonton pameran, saya ikut tak apa-apa. Jadi kita tentatif waktunya dengan alasan open tentatif tadi. Siapapun misalnya dia datang hari yang penting dia belum pada saat penutupan festival ya. Jadi selama punya ya bisa aja informasikan bisa. Baik Bang Harun, terus mau ditanyain lagi, ini lomba ini gratis, benar-benar gratis atau bayar? Gratis. Gratis, kita tidak membiasakan, karena kita bukan cari uang, kita cari pahala. Kalau cari uang kita mungkin ada kontribusi, tapi ini enggak, kita tidak menarik retribusi dan kontribusi apapun dari peserta. Karena yang enak banget ulang tahun cari uang dari mana saja. Oke, baik. Gratis berarti kan insya Allah ya kalau tapi untuk juri nggak gratis. Enggak itu ya maksudnya ya. Maksudnya kan kalau misalkan bilang gratis, ntar ini enggak gitu. Berarti kan kita ada masukan nih dari istilahnya panitia di sini. Oh berarti gratis. Berarti semoga menjadi motivasi tetangga-tetangga yang memang anak-anak yang ada bakatnya untuk mewarnai gambar. Ini kan mewarnai ya, bukan melukis. Mewarnai. Oke, baik. Makasih Bang Harun. Ya. Kalau mau ditanya boleh bayar, masukin kotak infak aja yang ada di masjid. Ya. Ya. Berarti nanti disampaikan aja ya. Ya, sampaikan bahwa
semua tidak dipungut biaya apa. Yang lain ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan yang untuk ibu-ibu di kaligrafi itu caranya mewarnai doang apa membuat kaligrafi? Dia cuma mewarnai juga. Karena format untuk lomba mewarnai gambar itu atau lukisan ya, itu memang ibu-ibunya juga hanya mewarnai. Dia tidak menulis. Formatnya sudah disiapkan. Kalau nggak salah akan dibuat format gambar Masjid Al-Fajr ini utuh. Nah, itulah yang diwarnai oleh ibu-ibu. Kita ingin lihat bahwa bagaimana sih visi Al-Fajr itu secara imajiner-nya ibu-ibu. Kalau ini kan sekarang ini kan kita musik semua abu-abu. Suatu saat barangkali di tahun berapa ada warna trendy dan macam-macam. Kemudian untuk imajinasi ibu, kayak ini menaranya lebih bagus putih lah. Dan nanti gambar yang paling baik itulah yang akan dinilai oleh tim arsitek kita. Kenapa? Penentu kemenangan itu ibu-ibu ini cuma seleksi. Nanti akhirnya ada tim, yaitu tim arsitek kita yang akan melihat gambar yang mana diambil 5 yang terbaik. Ya, terima kasih ya. Ya. Dan ini saya hanya usul untuk Pak Ustadz Nasrullah. Ya. Bagaimana seandainya manakiban ini kita tidak melaksanakan setahun sekali, misalnya ada 3 bulan sekali kita adakan biar lebih syiar. Saya juga senang manakiban. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Insyaallah nanti untuk ini biar bisa Nasrullah yang menjawab. Manakiban juga belajar di sini. Ya. Kalau buat acara manakib kita memang punya jadwal. Jadwal kita itu saya sekedar cerita. Kita ini sudah membentuk 114 majlis. 114 majlis itu punya anggota minimal 50 orang. Dan alhamdulillah dengan adanya cek koneksi yang pernah saya sosialisasikan di sini, tiap penakiban mereka pulpus lapor, dapat motor, dapat handphone, dapat jaket, dapat helm, dapat BPJS, dapat asuransi. Itu program yang akan launching bulan Agustus dan sudah disampaikan di tempat ini. Dan di sini ada Ustaz Taufik menjadi koordinator lapangannya. Dan untuk kalau bisa merencanakan mengadakan di sini bisa aja kayak besok kan malam Sabtu ini sebenarnya itu jadwal saya istiqomah di Pendopo Manakib Kampung Jawa, nggak bisa diganggu juga. Tapi karena cintanya kepada Al-Fajri melebihi dari Pendopo, akhirnya ketarik itu pindah kemari. Jadi kita adakan besok di sini walaupun mengorbankan istiqomah yang biasa kita lakukan semenjak ada Hadratusnya juga kita bahkan besok hadir juga alhamdulillah. Yang jadi besok di tempat ini. Dan kalau misalnya mau diadakan nanti akan kita pertimbangkan apa mungkin pas kliwonannya ada di sini, saya minggu yang biasa ada di sana. Itu biasanya kan 5 minggu sekali. Jadi pas malam Sabtu kliwon bisa juga di sini. Itu pun durasinya gak lama. Yang lama itu kan ngobrolnya sampai subuh. Enggak lama, nanti kita bisa atur di sini mungkin pada Isya selesai jam 9, setengah 10. Nanti kita pertimbangkan kalau misalnya animo masyarakat jamaah yang ada di sini menginginkan untuk mengadakan gerak batin maulid beratib manakib di tempat ini, di masjid ini, saya bersyukur dan mudah-mudahan bisa terrealisir. Saya rasa demikian ya, mudah-mudahan bisa terrealisir. Baik, dari yang lain silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan tapi saya minta izin. Saya dari tim Satgas ingin berkolaborasi dengan keamanan masjid. Kami akan membantu tim Satgas semua, segala keperluan, segala parkir, segala izinkan kami untuk membantu masjid ini agar senantiasa acara sukses dan aman. Karena slogan kami pantang pulang sebelum beriman.
Ini apa? Pantang pulang sebelum bersih dan aman. Izinkan kami untuk berkolaborasi di Satgas dan Keamanan Masjid. Terima kasih. Kami atas nama daripada pemakmur Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani pimpinan Kiai Haji Nasrullah Rasyid bin Agi. Di sini kami sudah membuat oret-oretan, pertama dokumentasi, kedua konsumsi, ketiga pengamanan, dan yang keempat masalah perlengkapan dan yang lainnya. Di sini dokumentasi kami siapkan 4 kamera. Jadi 4 kamera ini yang 2 kita siapkan di dalam. Yang online 1 ya? Ya buat lab 1. Yang online. Yang lab. Lab 1, yang lainnya kita buat dokumentasi angle-angle aja. Bagian di luar 2 insya Allah kita siapkan, di dalam 2 kita siapkan. Kemungkinan yang 2 di dalam ini kamera, yang 2 lagi pakai handphone dan pakai tripod. Masing-masing kita siapkan 4 kamera. Dan yang kedua yaitu masalah konsumsi. Nanti dari tim Serikan di Manaqib akan membantu untuk koordinasi dengan ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu di sini juga akan membantu untuk penyediaan konsumsinya. Kita hormati tamu-tamu Allah semuanya. Dan yang ketiga itu masalah pengamanan tadi dari Abi Andri udah siap dan akan membantu sepenuhnya sampai dengan selesai acara. Insya Allah kita kerja tim di sini semuanya, kerja tim. Dan yang keempat yaitu masalah perlengkapan dan yang lainnya, insya Allah juga kita akan bantu semuanya. Itu Kang Harun, Ustaz Haji Hasan. Ya, insya Allah kita bantu semuanya dari tim Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang pertama kita emang membentuk Satgas Benteng Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, dan yang kedua yaitu Serikandi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini perwakilan aja ini, enggak semuanya hadir. Itu. Jadi intinya nanti kita infokan melalui grup. Karena grupnya terlalu banyak, kita ambil intinya aja ini, sebagian aja, enggak keseluruhan. Itulah masukan dari kami atas nama pendopo Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani pimpinan Kiai Haji Nasrullah. Mudah-mudahan diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini salah satu yang luar biasa dan semua di luar perkiraan, di luar prediksi, bahwa ada relawan yang mau membantu sampai aman, ada yang mau membantu tenaga dalam hal mendistribusi, konsumsi dan sebagainya. Karena untuk menjamu 1.000 orang itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang cukup lumayan sulit. Tetapi keikhlasan yang muncul dari orang-orang yang cinta dengan Syekh Abdul Qadir Jilani ini luar biasa. Karena tawasau bil marhamah itulah kita jadi begini. Kalau tidak ada tawasau bil marhamah, sulit kita menyatukan. Kalau kata Ustaz Nasrullah, yang sulit itu bukan satukan visi, misi dan orientasi. Yang sulit itu menyatukan hati. Nah ini bagaimana di sini kita hati kita bersatu di dalam satu tujuan kita, itu bagaimana festival Muharram dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya. Kalau saya sih cuma bikin konsep orang itu cerita, tapi kan realisasinya kan itu sangat sulit dilaksanakan kalau memang tidak ada keinginan dan kemauan. Tuh, dengan hidayah dari Allah SWT. Ustaz Hasan, barangkali ada masukan? Ikut, ya, alhamdulillah. Bang Oleh silakan.
tidak riayat, yang menyiapkan fasilitas terus didapati. Kaitan acara untuk di Manado itu kan perlu peralatan seperti paku itu belum kita bahas tuh. Itu sarannya yang paling penting juga panjangnya berapa, karena kalau lihat dari tamu-tamu dari ini kan banyak juga tuh. Terus kalau misalnya kita mau sewa harus ada anggaran juga, kalau kita membuat harus ada anggaran juga. Nanti kalau misalnya kita mau sewa harus segera, soalnya kan udah tinggal seminggu lagi ya. Ya itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Mas Bagus nanti kita jawab sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pada saya pada Ira tanggal 18 pada acara Bangkit itu suasananya berubah. Bukitnya semua dipenuhi karya-karya Sri Kandi Binti. Kita di pinggirnya ada panel-panel setinggi 6 meter, 2,2 meter. Itu masing-masing ada karya yang kita printing berbagai. Itu aja, jadi mohon akan keamanan untuk menjaga, jangan sampai korek-korek, pegang-pegang atau dorong-dorong dan sebagainya. Tak boleh dikorek atau tak boleh dipegang ya. Bolehnya dilihat dan dinikmati ya, itu aja saya bilang. Ini suasananya nanti akan lain pokoknya. Bikin menakjub, dikelilingi oleh karya-karya kaligrafi. Insya Allah suasana menambah auranya lebih, Masya Allah. Itu aja saya kira. Baik, dari Bang Sobek bidang riayat, tentu ini akan menjadi catatan kita, karena tanpa perlengkapan yang memadai satu acara itu menjadi sukses. Salah satu diantara sound system, karena memang sound system di kita jika memang kurang mendukung, tentu kita harus ada sound system di tempat lain. Barangkali nanti dengan sekretaris panitia Bauzi sebagai administrator bisa berkoordinasi. Tentu tadi memang harus kita sewa. Artinya hal-hal yang terkait dengan anggaran paling lambat tuh hari Rabu, Insya Allah Senin atau Selasa juga untuk upayakan berapa budgetnya, kemudian apa sistemnya DP dulu atau apa. Kita coba melakukan hal itu. Kemudian terakhir barangkali di dalam konteks bidang perlengkapan, tentunya nanti dekorasi panggung. Kemarin Mas Bagus sudah ada rencana ya. Tempatnya tetap kita di sini. Menurut Ustaz Nasrullah bahwa tempatnya tetap di sini. Kemarin ada masukan diantaranya akan lebih syiar jika di luar. Artinya karena kita tadinya kan rencana di luar di sini 40.000. Rupanya Ustaz Nasrullah lebih cenderung untuk kita melakukan tetap kegiatan di sini. Masalah nanti jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu di mana, itu bilang nambah aja saja. Jadi biar mereka memposisikan diri masing-masing. Saya itu aja yang perlu. Lantai atas juga terbuka karena memang ya bisa saja kan orang yang pengen di atas, pengen lihat di atas, karena masjid ini memang harus dibuka. Artinya di atas juga bisa untuk kegiatan-kegiatan yang barangkali ya sekedar untuk santai sebentar di atas atau menikmati suasana itu di atas masjid, di masjid sambil beretika boleh saja. Selesai itu kalau memang sudah ada mengingat kita. Ya silakan maju. Kita yang sudah kita sama-sama sepakati, jadi nggak usah ini lagi panggung sudah di sini, nanti desain seperti apa sudah ada petugasnya. Dan untuk sound system kita kalau ngandelin Al-Fajri kelihatannya karena ini siar besar, kita sewa aja supaya nanti ada treble gitu. Jadi pendukungnya adalah sound system Al-Fajri, pendukung aja. Nanti
nanti kita sewa sama Pak Mario, biasa kita pakai di Jalan Materia ini. Nanti sewanya berapa kita ketemu langsung. Yang kedua mengenai kebutuhan untuk panggung, kami sesuai tugas Bang Harun kita sudah persiapkan semua. Dan yang paling penting, biasanya manakibnya kan di pendopo, kali ini kan di masjid, tentunya beda nih. Harus sama-sama kita jaga kewibawaan masjid. Barangkali penempatan jamaah juga mesti dipikirin antara laki dan perempuan, jangan ngampar-ngampur gitu ya, karena ini menjadi penting kita juga untuk menjaga kewibawaan masjid. Dan yang paling penting juga dari sisi kebersihannya ya, jangan sampai habis pengajian berantakan gitu. Nah, yang kami garis bawahi adalah bagaimana caranya kita bisa menjaga kewibawaan masjid ya, sampai hal yang barangkali di luar ya, kalau di di lapangan itu kan bebas-bebas saja lah, mau pakai jilbab, mau pakai jilbab gitu. Tapi kami juga di Al-Fatih ini karena masjid harus berjilbab, harus pakai jilbab, harus busana muslimah gitu. Dan juga jangan sembarangan, menjaga harus lebih menjaga kewibawaan masjid. Dan kali itu yang perlu kita sama-sama pahami, karena ini manakibnya di masjid beda dengan di tempat-tempat yang lain gitu. Ini insya Allah dengan bimbingan guru-guru kita dan para pemimpin manakib di wilayah yang lain, ini tolong disampaikan supaya nanti benar-benar terasa nuansa ibadah kita di Al-Fajr. Dan ini momentum yang sangat baik dan kami maksimal setiap perkembangan kami juga laporkan ke Ketua DKM Masjid supaya perkembangan ini kan harus sama-sama diketahui. Nah, artinya harus sama-sama sejalan antara yayasan dan masjid. Dan kami dari Kesekretariatan Masjid siap membantu maksimal apa yang menjadi kebutuhan pelaksanaan baik manakib dan juga festival dalam rangka Muharram. Jadi memang ini kalau gambaran kami ini luar biasa nih acaranya gitu ya. Tapi kita harus sesuaikan juga, kita harus bisa melayani tamu-tamu Allah ini. Kalau ke Al-Fajr berarti tamu Allah nih, karena yang kita pakai rumah Allah gitu ya. Jadi minimal kita bisa menjaga semua. Barangkali kemarin kalau kita mau meludah aja lah di jalan, tapi kalau di masjid kan nggak seperti itu, di halaman nggak boleh meludah. Kita harus jaga juga, menahan, minimal tidak bisa tahan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa pahami semua. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Fauzi, Sekretaris Masjid Al-Fajr. Barangkali memang koordinasi selama ini saya intens dengan Pak Haji Fauzi, berbagi-bagi tugas, urusan kelengkapan dan sebagainya, urusan mencetak sebagainya, urusan administratif yang lainnya sebagainya berada di Sekretariat Yayasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang menghormati, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami bisa hadir di tempat ini dalam rangka sama-sama kita mensukseskan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani yang diselenggarakan di Masjid Jami Al-Fajr dalam rangka HUT ke-18 Yayasan Masjid Jami Al-Fajr. Dan itu kepada Kiai Nasrullah saya mohon untuk menutup acara ini dengan doa. Itu buku manakibnya dikasih atau? Oh iya, makanya dia kemarin buru-buru lara aja kemana sih, bingung Pak. Belum ngomongin konsumsi, belum ngomongin parkir pasnya di mana. Jangan kan buang air kali. Ya, aduh. Ya, sebelum kita tutup, saya kasih kesempatan tadi kan ada yang nanya masalah buku manakib dan lain sebagainya. Saya udah kirim kepada beliau PDF susunan zikir manakib beserta Fatihahnya. Tinggal saya minta tolong mungkin Bang Haji Fauzi mencetak dalam bentuk selayang pandang pertama, yang kedua zikir manakib, yang ketiganya susunan Fatihahnya, yang keempatnya ada doa birrul walidain yang dalam bentuk nazom. Selanjutnya ada yang akan dibaca bareng-bareng
Rabbi faja'alna minal akhyar, yang biasa Hadratus Syekh baca dalam setiap halamannya. Yang terakhir ada qad kafani ilmu Rabbi, biar nanti jamaah serempak ikutin. Jadi itu nanti dibuat satu pegangan dan cendera mata buat jamaah biar bawa pulang. Jadi insyaallah disiapkan.